Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita bertemu lagi dalam satu topik yang baru yang akan kita pikirkan tentang kesetiaan. Kata setia memang menjadi satu kata yang menjadi pergumulan khususnya di abad kekinian kita, di mana terlalu banyak orang tidak setia sehingga terlalu sedikit orang yang bisa dipercaya. Apa kata Alkitab tentang kesetiaan? Saudaraku, menarik. Yang pertama dikatakan dalam kitab Injil Lukas 16 ayat 13, lalu juga dalam Galatia 5 ayat 22. Pertama saya baca dulu Galatia 5 ayat 22, dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu dulu. Saya mau mengatakan setia adalah merupakan buah roh. Lalu dalam Lukas 16 ayat 13 dikatakan begini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita memikirkan bagian ini untuk kita belajar bertumbuh dalam hidup kita. Maka dalam kitab Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia dengan jelas dikatakan kesetiaan adalah buah roh. Jadi kalau seorang sudah betul-betul mengenal Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka wujud yang bisa terukur adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah buah roh. Kesetiaan ada pada tiap orang yang memang hidup percaya pada Kristus dan hidupnya dipimpin oleh roh. Jadi saudara tidak bisa mengatakan, oh saya penuh Roh Kudus, oh saya selalu ketemu Tuhan dan seterusnya. Silakan saja kau mau bicara apapun, tapi apakah kasih, sukacita, damai sejahtera dan kemudian kesetiaan itu ada di dalam dirimu? Saya sudah pernah berbicara tentang buah roh. Ingat, buah roh bentuk singular bukan plural. Jadi buah roh itu 1, 9 itu wujudnya. Artinya 99 itu harus ada dalam hidup orang percaya. Tinggal sejauh mana kualitas atau keunggulan daripada sifat itu berada dalam dirinya. Nah, itu harus jadi pergumulannya. Maka dia harus bertumbuh dalam segala aspek terhadap nilai-nilai buah itu dalam hidupnya. Nah, sekarang kalau kemudian kita menemukan kesetiaan sebagai buah roh yang ada di dalam diri tiap orang percaya, di mana orang percaya itu bertumbuh, semakin mengerti kebenaran, bertumbuh untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka buah roh akan terus bergerak dan terus bergerak, terus bergerak, artinya semakin hari semakin tampak nyata. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kesetiaan sebagai wujud daripada buah roh menjadi sebuah gugatan tuntutan pada tiap orang percaya. Jadi orang percaya memiliki kesetiaan. Jadi kalau kita memahami arti sebuah kesetiaan, pertama harus kita sadari, kesetiaan adalah buah roh yang tidak bisa ada pada diri kita tanpa roh mengerjakannya pada hidup kita. Kesetiaan bukan sebuah hasil usaha untuk setia, tapi kesetiaan adalah respon kita terhadap pimpinan roh. Lah, bagaimana? Apakah orang tidak Kristen tidak bisa setia, Pak? Ternyata bisa. Mereka mempunyai satu sikap pengabdian. Misalnya seorang Jepang, dia tentara atau pasukan di masa lampau terkenal dengan keberaniannya. Dan kalau mereka gagal tugas, mereka melakukan harakiri atau bunuh diri. Kenapa? Karena bagi mereka pulang dan gagal menjalankan tugas itu sangat memalukan, khususnya mereka tidak punya kekuatan, kemampuan menghadap kepada kaisar. Mengapa? Karena kaisar dipahami adalah merupakan orang tertinggi sebagai pemimpin yang besar, tetapi bukan saja pemimpin, karena dia bukan manusia biasa. Dia manusia keturunan dewa. Nah, kepercayaan itu sudah ditanamkan sehingga mereka melakukan harakiri dalam respon terhadap pemahaman akan kesetiaan. Lebih baik mati tadi. Maka sebagai wujud setia mereka tidak rela untuk kemudian mereka membuka rahasia daripada negara atau kerajaan, lebih baik mereka mati. Maka mereka akan bunuh diri atau harakiri. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, menarik sekali kalau kita melihat di sini. Sebuah sikap atau pemahaman terhadap apa yang diyakini mewujudkan sikap tadi. Nah, itu pada orang Jepang dalam konteks harakiri tadi. Bagaimana yang lain-lainnya? Sama sekali. Banyak juga kita menemukan nilai-nilai seperti itu. Semua berdasarkan kepada sebuah pemahaman keyakinan yang dibangun. Karena itu akan menjadi sangat ironis sekali, saudaraku yang kekasih, kalau sekali lagi kalau
orang yang bukan Kristen memiliki kesetiaan yang demikian agungnya sampai berani memberikan nyawanya. Kita bisa bilang dia salah atau apa, terserah. Konteksnya bukan itu yang mau kita bicarakan. Tapi kita lagi mau mengatakan betapa dia berani memberikan nyawanya. Kalaupun Anda katakan dia salah, oke. Tetapi bagaimana kita yang benar? Apakah kita kemudian kita siap memberikan nyawa kita? Jadi arti sebuah kesetiaan bukanlah sebuah kata yang terucapkan, tapi sebuah tindakan yang diwujudkan. Ingat, kesetiaan bukan sebuah kata yang diucapkan, tapi tindakan yang diwujudkan. Nah, di dalam keimanan kita, maka prinsip pertama tadi kita bilang buah roh, kesetiaan adalah buah roh, sehingga pengenalan akan Tuhan, di mana roh menolong kita mengenal Tuhan, membuahkan satu buah yang disebut kesetiaan. Sehingga kesetiaan di sini bukan berpusat kepada diri saya ataupun kepada pengabdian saya terhadap pimpinan saya di dalam struktur agama atau apapun juga, bukan. Kesetiaan di sini adalah sebagai apa yang Roh Kudus kerjakan pada diriku, aku melakukan terhadap Tuhanku. Tapi orang yang setia terhadap Tuhan, pasti dia akan setia terhadap sesamanya, bukan? Nah, jadi itu harus dilihat dan terukur. Tetapi kita mesti memahami arti sebuah kesetiaan dalam keimanan kita adalah buah roh yang dikerjakan oleh roh yang akan membuat orang Kristen setia. Kalau tidak setia, itu bertanda buah roh tidak ada dalam dirinya. Jadi sederhana saja. Orang mau ngomong apa silakan, mau pinter khotbah kayak apa silakan, mau tangannya katanya penuh mujizat silakan. Tetapi yang menjadi paling penting adalah bagaimana pertanggungjawaban yang serius terhadap sikap hidup dia. Nah, itu perlu. Itu harus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sebuah kesetiaan sebagai wujud kasih karunia daripada Tuhan yang dinyatakan dalam batin kita. Pengalaman pemahaman kita akan Tuhan, akan kasih sayangnya, akan kesetiaannya, membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, membuat kita makin mengerti melakoni hari-hari hidup kita. Jadi kesetiaan buah yang harus diwujudkan. Yang kedua, maka saya bisa mengatakan kesetiaan apa artinya? Adalah sebuah identitas bagi diri tiap orang percaya. Nah, jadi orang percaya haruslah orang yang memiliki identitas seperti KTP. KTP saudara menunjukkan identitas diri saudara. Siapa namamu, di mana tempat tinggalmu, tanggal berapa, atau tahun berapa saudara lahir, dan seterusnya. Sehingga identitas itu membuat diri Anda dikenal seperti apa yang tertulis di sana. Anda tercatat seperti apa yang tertulis di sana, entah di sekolah, entah kemudian kita kerja atau dalam pergaulan masyarakat umum lainnya. Kita dikenal sesuai dengan identitas tadi. Kalaupun kita punya nama panggilan, itu tetap sekedar nama panggilan. Itu bukan identitas yang sejujurnya daripada diri kita. Itu hanya tempelan kepada identitas yang ada. Sehingga panggilan atau alias atau sebutan tadi tidak bisa lepas dari identitas intinya, utamanya. Itu saudara yang namanya ada di KTP itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, maka orang Kristen pun demikian. Identitas kekristenannya itu harus tampak dalam apa? Kesetiaannya. Identitas itu harus terlihat. Karena itu kalau saudara merasa diri sebagai seorang Kristen, tapi sebetulnya saudara tidak punya kesetiaan, tidak punya loyalitas dalam pengabdian pelayan, patut untuk kita bertanya sejauh mana sebetulnya kita Kristen. Ya. Saya jujur saja kalau memulai sebuah pelayanan atau kerjasama dengan banyak orang, lalu kita bicaranya tentang Tuhan ini, itu segala macam indah. Tapi kemudian kita berpisah karena ngerasa kurang ini, kurang itu, yang sebetulnya menurut saya tidak terlalu prinsip. Tapi memang menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh kepada diri, sehingga akhirnya visi yang dipahami bersama itu diabaikan. Maka kesetiaan kepada visi, kesetiaan kepada bagaimana apa yang Tuhan kerjakan, kita bisa hilang. Saya tidak minta orang setia kepada saya. Tapi paling tidak setialah pada apa yang kita bicarakan tentang apa yang kita kerjakan dalam melayani Tuhan. Nah, dalam kesetiaan yang kita jalani tidak selalu semua seperti yang kita kehendaki. Karena itu kita mesti berani dong berubah dalam hidup ini toh. Berani berkorban untuk mewujudkan kesetiaan itu. Untuk sebuah pelayanan mungkin Anda kesulitan dalam finansial misalnya. Tapi apakah itu harus mempengaruhi kesetiaan? Nah, itu yang menjadi persoalan. Karena ternyata kesetiaan kita adalah kesetiaan yang bisa dibeli. Ini mengerikan. Banyak orang sangat setia pada satu tempat karena dia mendapatkan seluruh fasilitas yang dia harap.
Nah ini kan jadi ironis, saudara. Jadi kesetiaan tidak bisa diukur dari itu. Karena itu bukan kesetiaan. Ya, karena dia sebetulnya sudah dibeli. Pengabdiannya adalah biaya yang diterimanya. Nah, ini menjadi mengerikan. Tetapi ironisnya justru banyak sekali orang-orang Kristen terjebak di sana. Sehingga kita tiap kali akan mendengarkan, loh, pelayanan sih pelayanan. Tapi kan saya perlu hidup. Emangnya mau makan pakai khotbah kan gitu ya? Saudara-saudara, kadang-kadang saya juga jujur saja bingung sekali dengan hal-hal seperti itu. Kenapa saya bilang saya bingung? Karena saya tidak tahu saudara sebetulnya melayani siapa. Kalau melayani Tuhan, dan yakin di tempat itu saudara melayani Tuhan, kenapa ragu? Masa Tuhan tidak pelihara saudara? Mana mungkin sebuah institusi gereja bisa memelihara saudara? Mana mungkin sebuah pribadi atau personal dari pendeta sebesar sehebat apapun dia bisa memelihara saudara? Paling dia bisa kasih uang yang sesuai dengan kebutuhanmu, tapi dia tidak bisa pelihara kamu. Dan uang yang banyak itu bisa tiba-tiba lenyap, bukan saja uangnya tapi nyawamu, kalau Tuhan mengambilnya. Jadi yang bisa memelihara kita siapa? Tuhan. Mestinya dia yang kita layani. Mestinya kepada dialah kesetiaan kita. Sehingga kesetiaan tidak boleh tergantung bukan kepada fasilitas yang ada. Sehingga banyak sekali sebetulnya orang ya kerasa kerusuh di satu tempat. Saya suka bilang ini, wah ini nggak beres, ini nggak beres, tapi dia tetap di situ. Ya. Kenapa? Setia? Tidak. Karena kalau dia keluar mau kemana dia pergi? Dia sudah terlalu mapan di situ sehingga itu jadi comfort zone. Nah biasanya bumbu-bumbu yang dipakai apa? Wah kan kita mesti setia melayani Pak. Ya sudahlah, memang ada yang salah. Tapi inilah ladang yang Tuhan percayakan. Betapa munafiknya kita. Camkan itu. Itu kayak yang dikehendaki Tuhan. Tidak pernah kita belajar begitu. Ya. Sehingga kita mesti belajar menegakkan kebenaran yang prinsip itu. Tidak ada boleh kemunafikan di sana. Kesetiaan harus bersifat murni terhadap Tuhan. Karena setia itu juga mempunyai satu pemaknaan yang mendalam. Dalam kata Galatia, kesetiaan yang dipakai itu ya dalam bahasa Yunaninya akar kata sama untuk berkata tentang pistis, tentang iman. Jadi kesetiaan dan iman itu sejalan. Ya. Nah itu yang dipakai di sana. Sehingga saudara yang kekasih di dalam bagian-bagian seperti ini perlu untuk kemudian kita belajar terus menyadari betapa kesetiaan kita ya harus merupakan wujud kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada kebenaran. Sehingga kalau ada yang nggak benar, gimana saudara bisa bertahan di situ? Padahal saudara mestinya setia pada yang benar. Kalau saudara setia pada yang benar, pasti saudara terpisah dari yang tidak benar, kan begitu toh? Tapi kalau saudara tetap ada di tempat yang tidak benar lalu bilang setia, lulu ini apa ini maksudnya ini? Nah, nanti berikut saya akan bicara kesetiaan kuantitatif dan kesetiaan kualitatif. Tetapi di dalam konteks ini, bagaimana kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi nilai dalam diri kita, kesetiaan atau bahasa Yunani yang saya bilang tadi pistis atau sama dengan akar kata iman tadi, menjadi wujud yang konkret, yang bisa dilihat, yang berkaitan dengan kebenaran. Ya, nah ini menjadi perlu. Nah karena itu aspek yang ketiga yang perlu kita sama-sama belajari, arti sebuah kesetiaan. Maka digambarkan dalam kitab Injil Lukas yang sudah kita baca tadi, bagaimana tiap orang dikatakan tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Dia hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Fokus. Satu saja. Itu lurus tepat arah, tidak belok kiri, tidak belok kanan. Ya. Sehingga semangat yang sama ada pada kesucian. Kesucian adalah tidak belok kiri, tidak belok kanan. Artinya tidak menyentuh sana, tidak menyentuh sini. Itu suci. Kalau lurus ya satu-satu. Tidak menceng kiri, tidak menceng kanan. Tidak ada dua titik yang dituju. Itu suci. Sehingga suci dalam nilai-nilai yang batinianya, suci dalam bentuk wujud perbuatannya. Setia adalah merupakan dasarnya. Orang yang tidak setia tidak bisa suci. Karena orang tidak setia sudah menodai diri, membuat sebuah pengkhianatan, dan pengkhianatan tidak setia. Mengabdi kepada dua Tuhan tidak mungkin. Nah, itu kan pengkhianat. Ya. Nah kalau dia sudah menjadi pengkhianat mengabdi kepada dua Tuhan, maka dia sudah tidak suci kan. Itu konsekuensi yang kemudian muncul menjadi sebuah dosa. Nah itu tidak suci tadi. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita mesti memilih kepada siapa kita mengabdi, Tuhan atau uang, mamon. Nah maka kalau kita bilang misalnya, wah pelayanan sih pelayanan, tapi orang mah nggak perlu hidup. Yang mau makan pakai khotbah. Camkan diri itu baik-baik, kalimat itu baik-baik.
Artinya, kau sudah percaya ada dua yang bisa memeliharamu. Pertama, kau percaya Tuhan akan menolong memberkatimu, tapi ternyata kau juga percaya uang yang menyelamatkanmu. Ini ironi-ironi yang harus hati-hati. Ya, saya tidak bilang saudara untuk jadi pengabdi gelap kepada sebuah sistem yang tidak sehat. Keluar dari sistem yang tidak sehat, keluar dari ajas pemanfaatan. Tapi kalau ada kau di tempat yang benar dan kau tahu punya arah yang benar, tapi uangnya tidak ada, tetap di situ. Karena bukan uang yang kau layani dan bukan melayani karena uang. Nah, ini jadi perlu. Karena itu, sikap yang sungguh yang benar, sikap yang sungguh yang sesuai dengan kehendak Allah harus menjadi warna dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah itu. Sehingga setia adalah tepat arah kepada satu arah, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan sana. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, hidup kita itu akan menjadi sangat indah. Karena orang yang setia kan orang yang bisa dipercaya. Dan jadi orang yang bisa dipercaya itu menyenangkan sekali. Sekarang mari kita lihat diri kita, sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, atau di mana kita berada. Bukankah ada sebuah ironi yang sedang terjadi dalam hidup ini? Bagaimana sebetulnya kita terjebak di sana dan di sini? Sampai kemudian akhirnya kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita terjebak pada berbagai pola dan hidup gaya permainan yang kita cocok-cocokkan dengan diri kita. Ini ironi. Ini menyedihkan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kemudian kita salah dalam hidup kita. Karena itulah kesetiaan harus mewarnai, mendominasi seluruh kehidupan kita. Dan kita menjadi percaya sungguh-sungguh menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, selalu terpatri dan terikat kepada satu semangat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Setia. Ya kan? Sehingga itu akan menjadi membuat kita berarti, saudara. Jadi saya selalu suka berkata, ayo belajar keras kepada diri kita. Ya, jangan jadi orang yang tidak setia lalu mencari pembenaran terhadap ketidaksetiaan kita. Tapi jangan juga menjadi orang oportunis, tahu ada orang tidak setia, tapi kau tetap ada di situ karena tidak punya pilihan yang lainnya. Marilah belajar memilih dengan berani, memilih kebenaran dengan sejuta konsekuensi. Anda tidak bisa memilih tanpa konsekuensi. Kepahitan, kesakitan yang mungkin saja terjadi, ya, tidak bisa dibantah. Tetapi kalau memang engkau berjalan di dalam Tuhan dan bersama Tuhan dan kau percaya Tuhan menyertaimu, masa iya kau tidak berdaya dalam hidupmu? Tidak mungkin. Ya kan? Nah karena itu lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu supaya sungguh-sungguh hidup kita bergairah, saudaraku. Sehingga betul-betul kita bisa menggapai apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Bagaimana hidup kita setia. Indah. Kalau kemudian orang-orang Kristen dikenali. Orang Kristen itu setia. Bisa dipercaya. Setia. Bisa diandalkan. Setia. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Setia. Maka tahulah. Orang hidup saudara dan saya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kan gitu. Sehingga hidup yang dipenuhi roh. Jangan dicampur aduk dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah karunia yang roh berikan. Bahasa roh bukan buah roh. Buah roh itu kesetiaan. Kesetiaan itu buah roh. Yang harus ada, tidak bisa tidak. Orang berbahasa roh, Tuhan bisa kasih karunia. Namanya juga karunia. Diberikan untuk melengkapi dalam pelayanan. Tapi kalau buah roh, itu harus, tidak bisa tidak ada dalam kehidupan. Semua orang Kristen harus memilikinya. Itu identitas. Pohon dikenal dari buahnya. Pohon tidak dikenal dari karunia roh. Karena banyak orang berkarunia tapi masuk neraka. Itu ada di Matius 7, 21 sampai 23. Menyembuhkan, membuat mujizat tapi masuk ke neraka, ditolak Tuhan. Loh, dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Kita sudah membicarakan pernah bagian itu. Tetapi buah roh yang dilakukan sebagai wujud daripada kesetiaan tadi itu akan memberikan kehidupan yang berkemenangan bagi tiap orang yang percaya, bukan? Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan sungguh-sungguh terus mengevaluasi diri kita, belajar untuk menemukan apakah betul kita sudah setia. Kalau tidak, adalah bijak kita mengevaluasi diri kita.
kita memperbaiki tiap langkah-langkah kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Tak lagi oportunis. Akhirnya berlaku tidak setia, hanya sebuah keuntungan diri. Itu memalukan. Jangan pula kemudian oportunis. Akhirnya saudara pura-pura sepertinya setia, padahal untuk menyelamatkan diri. Supaya terterima karena tak yakin ke tempat yang lainnya. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tahu menempatkan dirinya dengan tepat dan tidak salah. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia benar. Nah, orang-orang seperti ini pasti akan diberkati Tuhan dalam kehidupan hari-harinya. Itu yang saudara perlu jalani, itu yang perlu arungi, sehingga hidup saudara menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup yang penuh kesukaan. Lakonilah dan jangan takut. Hidup memang luar biasa dan perlu kita jalani pula secara luar biasa. Arti sebuah kesetiaan harus kita pahami dengan benar, dengan tepat, supaya hidup kita juga diwarnai dan dipenuhi oleh kesetiaan, sehingga hidup kita jadi hidup yang bermakna, bukan? Nah, mari belajar berani untuk setia. Atau Anda tak berarti di hadapan Tuhan kita. Dan jangan lupa, setia itu menyangkut juga sikap iman kita. Tidak mendua. Setia, jalan pada satu arah. Mengabdi kepada satu Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja. Tak bercabang. Sehingga kita sungguh-sungguh anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Selamat menemukan kesetiaan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Jika dalam kasih karunia Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Dan kami diberikan kemampuan untuk menjadi orang yang setia di dalam kehidupan. Karena kami oleh Roh Kudus diberi buah yang harus terwujud dalam kehidupan sebagai tanda anak-anak Allah. Sehingga hidup kami betul-betul hidup dalam kesetiaan yang teruji oleh tiap orang, lingkungan yang ada, dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.